yang menjawab salam saya dengan keras. Saya doakan dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, diluluskan ujiannya, yang jomblo dipertemukan jodohnya, yang sudah punya istri diberikan anak yang soleh-soleha insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah Masjid Agung At-Taqwa yang saya muliakan, khususnya ada Bapak Wakil Wali Kota dan seluruh jajaran Pemkot Kota Bengkulu. Hadis yang 22 kita sudah sama-sama membacanya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Alhamdulillah, Pemkot telah mencanangkan one day one juz. Ini khazanah yang luar biasa untuk warga Kota Bengkulu. Al-Quran ini konstruksinya terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.214 ayat menurut riwayat Warsh. 6.236 ayat menurut riwayat Hafs, dan 6.262 menurut riwayat Ad-Dur. Imam Syafi'i rahmatullahi katakan jumlah huruf di dalam Al-Quran, ada yang pernah menghitungnya di sini? Jumlah huruf di dalam Al-Quran 1.027.000. 1.027.000. Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam kitab Ihya menyebutkan, siapa yang membaca Al-Quran sambil sholat berdiri, karena ada orang yang tidak bisa berdiri, jadi dia sholat duduk. Siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan sholat berdiri, maka setiap huruf yang dia baca itu pahalanya 100 khazanah. Satu huruf 100 khazanah, 100 kebaikan. Kalau dia sholat duduk baca Al-Quran, setiap hurufnya 50 khazanah, 50 kebaikan satu huruf. Kalau dia baca Quran dalam keadaan wudu, setiap hurufnya 25 khazanah. Dia baca Quran tidak dalam keadaan wudu, jadi mungkin ini orang mengulang-ulang hafalan. Baca Quran tidak dalam keadaan wudu, setiap hurufnya 10 khazanah. Tidak baca Quran, tapi mendengarkan orang lain membaca Quran dengan tawajjuh, dengan konsentrasi, setiap hurufnya dia dapat 1 khazanah. Hadirin jamaah taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling menguntungkan untuk berbisnis dengan Allah. Kalau pahala puasa kita tidak bisa menghitungnya, karena Allah sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Tapi amalan-amalan
di luar puasa ini bisa kita menghitung, karena ada memang hitungannya. Andai kata kita mau menghitung, Al-Fatihah itu terdiri dari 39 huruf. Kalau satu hazanah 39 dikali 100 sama dengan 3.900. Kita dapat 3.900 hazanah membaca surah Al-Fatihah. Itu kalau di luar bulan Ramadan. Membaca surah Al-Fatihah waktu sholat itu rukunnya adalah fardu. Di bulan Ramadan ini amalan fardu dilipat gandakan 70 kali. Jadi 3.900 dikali 70 itu dapatnya 273.000. Kalau dirupiahkan lumayan, karena kalau bukan sholat witir minimal sholat itu 2 rakaat. Kalau 273.000 dikali 2 itu 546.000. 546.000 hazanah dengan 2 rakaat sholat di bulan Ramadan. Tapi kalau di bulan Ramadan ini kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, lain lagi. Orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala itu pahalanya dilipat gandakan lagi menjadi 700 kali ganda. Jadi jumlahnya 382.200.000 hanya dengan membaca 2 kali Al-Fatihah di dalam sholat. Hadirin yang mulia, saya sampaikan ini karena para sahabat radhiyallahu anhum paham nilai-nilai amal ibadah, paham nilai-nilai bacaan Quran. Kenapa mereka di dalam bulan Ramadan betul-betul setiap detik daripada waktunya produktif untuk membaca Al-Quran. Imam Syafi'i rahmatullahi alaih dalam bulan Ramadan itu setiap hari 2 kali khatam Quran. Jadi sebulan tuh 60 kali khatam Quran. Kita alhamdulillah di Kota Bengkulu ini setiap hari sekarang khatam Quran. Banyak grup-grup sekarang setiap hari khatam Quran, tapi secara berkelompok. Satu orang baca 1 juz, orang kedua baca juz kedua, orang ketiga baca juz ketiga, dan seterusnya. Kita pun insya Allah kalau setiap hari 1 juz akan menjadi khatam dalam waktu 30 hari. Dan pahala-pahalanya kelihatannya tidak diperlukan sekarang ini. Tapi ketika sakaratul maut tiba, baru berguna yang namanya pahala-pahala amal ibadah itu nampaknya. Ketika datang mungkar nakir, maka kelihatannya baru bermanfaat pahala-pahala amal ibadah, pahala bacaan Quran kita. Ketika sampai di dalam surganya Allah Ta'ala baru bermanfaat. Maka hadirnya mulia, ini kesempatan yang terbaik. Jangan sia-siakan waktu kita, apalagi besok atau lusa nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Ini saat-saat yang sangat penting untuk kita menyambut dengan hati gembira. Semoga kita, anak turunan kita dijadikan pecinta-pecinta Al-Quran, dijadikan hafiz-hafiz Quran, dan dijadikan sebagai hamba-hamba yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, subhanallah bihamdi, subhanakallah wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.